Puji Tuhan, Shalom. Selamat siang, senang berjumpa dengan saudara, dengan jemaat Tuhan. Saya percaya pasti di tengah-tengah kita ada yang saudara baru pertama kali hadir atau saudara dari luar kota datang ke sini. Selamat datang, senang berjumpa dengan Anda, salam kenal dan selamat menikmati ibadah dan menikmati mujizat Tuhan. Nanti saya rindu ada altar call supaya saya berdoa buat saudara dan yang datang dengan sakit pulang mengalami kesembuhan. Yang percaya katakan amin. Nanti taunya yang baru pertama kali hadir, taunya kelihatan dari mana? Tanya toilet ya. Toiletnya mana Pak? Nah sebelum saudara bertanya, saya akan beritahu. Di gedung ini nggak ada toilet. Saudara harus keluar karena toiletnya ada di mall. Saudara keluar nanti ada di pojok sana. Baik, mari sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya memulai dengan sebuah kalimat. Yesus mati supaya Anda dan saya hidup. Amin. Dan Yesus bangkit memastikan setiap kita beroleh kehidupan surga kekal. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang meriah bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, dalam Yohanes dikatakan ketika kubur itu terbuka, saudara, kubur itu kosong, ada kain peluh yang tergulung. Saudara tahu apa itu kain peluh? Dalam bahasa Inggrisnya handkerchief. Handkerchief itu adalah kain yang menutupi kepala daripada mayat Yesus. Seperti ini saudara. Nah kain peluh itu ketika dilihat dalam kuburan tergulung. Dalam tradisi Yahudi, kalau kain peluh itu tergulung, artinya pemilik kain atau pemilik daripada tempat itu belum selesai, dia akan kembali. Artinya apa saudara? Ketika Anda melihat, ketika saksi-saksi mata melihat kuburan Yesus ada kain peluh dan kainnya tergulung, artinya apa? Yesus pasti kembali untuk yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Saudara, saya bangga menjadi orang Kristen. Saudara bangga jadi orang Kristen? Saudara bangga percaya Yesus? Kenapa? Karena untuk urusan akhirat sudah diselesaikan sama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Siapa yang percaya kalau saudara meninggal, karena setiap kita pasti meninggal, betul? Ada yang saudara immortal, ada yang saudara tidak bisa meninggal, ada? Enggak ada. Saya dalam kurun waktu 2 minggu saya ke gotong royong. Menghibur, menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Nanti juga jam 6 setelah khotbah malam nanti saya akan ke gotong royong. Menguatkan, menghibur keluarga yang ditinggalkan saudara. Nah saudara saya mau katakan setiap orang pasti meninggal. Tapi hanya yang di dalam Yesus beroleh hidup yang kekal. Beroleh surga. Yang percaya boleh katakan amin. Jadi saudara gak usah bingung masalah akhirat. Kenapa? Karena Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib. Dan Yesus bangkit. Dan 40 hari kemudian Yesus naik ke surga. Dan dia menyediakan tempat bagi kita. Dan dia akan kembali menjemput kita. Yang percaya boleh katakan amin. Saudara kita ada di akhir dari akhir zaman. Beberapa minggu yang lalu, saya ulangi lagi. Kami ada di Yerusalem, kami ada di Israel. Kami lihat rudal itu berterbangan saudara. Kalau saudara di sini mungkin lihatnya bakso rudal saudara ya. Karena di sini semua bisa dimakan bakso rudal, rudal dimakan, mercon dimakan saudara, bakso mercon. Kapal selam juga dimakan, empek-empek kapal selam ya. Oh saya punya teman, saya pernah misi ke Bitung saudara. Mungkin ada orang Manado ya, ada Mantap Jauh ya. Di Manado saudara, saya lihat semua dimakan saudara. Yang terbang semua dimakan kecuali pesawat terbang. Yang berenang, yang menyelam semua dimakan kecuali kapal selam. Saudara. Dan semua yang berkaki dimakan kecuali kaki meja sama kaki kursi. Saudara. Ya, luar biasa. Nah sebab itu saudara, ketika kita tahu bahwa Yesus akan kembali, maka persiapkan diri kita. Nah ketika kami di Israel saudara, kami lihat rudal itu saudara, berterbangan dengan seperti itu. Nah ada yang berkata, apakah ini adalah akhir zaman? Kita sudah di akhir dari akhir zaman. Perang di mana-mana, kelaparan di mana-mana. Maka sebetulnya di akhir zaman ini, saya melihat orang-orang yang percaya Yesus, mari sama-sama kita buktikan bahwa Tuhan yang kita sembah Tuhan yang benar. Sebab Alkitab mencatat, yang di dalam Yesus akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Dan di dalam Yesus mereka akan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin. Nah sebab itu saudara, saya mau membahas satu bagian di firman Tuhan ketika Yesus berjalan. Nah, menjadi pertanyaan ya, kalau kita baca Alkitab, saudara baca Alkitab, amin? Masih membaca Alkitab, amin? Masih ya? Alkitabnya dibaca ya? Oh haleluya, puji Tuhan. Karena hari ini langka orang baca Alkitab, saudara. Sukanya nonton TikTok, sukanya nonton Instagram, sukanya nonton YouTube, 30 detik dipercaya. Saudara, kita ada di post-truth era. Orang nonton YouTube dikira bener, hati-hati, banyak hoax. Nah saudara, di Alkitab saudara, kalau kita belajar, kita melihat bagaimana ketika Yesus lahir,
Ada saksinya, betul? Siapa saksinya? Ada 2. Di sini ada yang saudara kuliah hukum, fakultas hukum. Untuk melakukan segelar perkara diperlukan berapa bukti dan berapa saksi saudara? Minimalnya berapa? 2. Yesus ketika lahir buktinya berapa? Yang menyaksikan saksinya berapa? 2. Siapa yang pertama? Para gembala. Saya bantu saudara, para gembala yang berjumpa dengan bayi Yesus di kandang domba. Ya. Sedangkan orang-orang Majus berjumpa dengan anak Yesus. Jadi Yesus dalam kondisi sudah sekitar 1 atau 2 tahun. Barulah setelah itu keluarga kudus yaitu Yusuf, Maria dan Yesus mereka pergi ke Mesir. Kenapa? Tolong bantu saya, kenapa mereka harus mengungsi ke Mesir? Boleh dibantu? Karena Raja Herodes memerintahkan untuk apa? Membunuh semua bayi Yahudi yang di bawah 2 tahun. Anak Yahudi. Sehingga Yesus, Yusuf, Maria ke Mesir. Nah setelah sekian lamanya akhirnya Herodes mati. Yesus dan keluarga kudus ya Yusuf, Maria, Yesus kembali ke Yerusalem. Lalu ke Bait Suci usianya kurang lebih berapa saudara? 12 tahun. Nah setelah 12 tahun lanjut cerita di mana Tuhan Yesus dibaptis dan di padang gurun dicobai oleh iblis, berpuasa 40 hari 40 malam lalu dicobai oleh iblis. Nah saudara pertanyaan kan 12 sampai 30 tahun Yesus kemana? Pernah gak saudara berpikir kemana ya Tuhan Yesus? Jawabannya Tuhan Yesus sekolah. Kenapa? Karena secara tradisi Yahudi orang-orang Yahudi itu harus belajar Taurat. Selama usia 12 sampai 30 tahun. Nah ketika usia 30 tahun, Yesus menjadi rabi. Rabi itu apa saudara? Guru. Pertanyaan selanjutnya, kenapa Yesus harus jadi guru? Tolong bantu saya. Karena seorang guru atau rabi bisa membuat hukum yang baru saudara. Hukum apa yang Yesus buat? Saya mau tanya. Ada di Matius 22, hukum apa? Kasih. Taurat mengajarkan dalam Ulangan 6 ayat yang keempat, Allah itu esa dan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap. Itu Taurat. Tapi Yesus tambahkan hukum yang kedua yang sama. Jadi gini loh saudara, hukum kedua yang sama itu bukan turun, tapi sejajar. Apa hukum yang kedua yang sama itu? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Coba toleh kanan kiri katakan, aku mengasihimu. Oh, siapa tahu kok saudara nggak kenal ketemu jodoh saudara. Saudara toleh, wah ya puji Tuhan. Ya. Karena banyak loh ada yang kadang-kadang kan toleh kanan kiri. Jadi saudara, puji Tuhan ya. Mudah-mudahan jadi juga di hari ini ya. Nah lanjut lagi saudara. Lalu menjadi guru usia 30, Yesus menjadi rabi, makanya Yesus cari murid karena guru harus punya murid. Yesus punya 12 murid, 40 murid, 70 murid, 120 murid. Saudara. Nah Yesus punya kalimat mesianik, punya kalimat rabinik. Apa itu kalimatnya? Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Ayo kita pakai logika kita ya, sama-sama kita pakai logika gitu ya. Coba berpikir pakai logika. Petrus ketika lagi di tepi danau, tiba-tiba ada orang nongol, Yesus nongol. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Saudara kalau saudara ketemu orang gak kenal, terus diajak ikut, saudara kira mau ikut gak? Saya mau tanya. Gak mungkin, ini penipu jangan-jangan. Tapi kenapa kok Petrus mau ikut Yesus? Karena Yesus seorang guru yang dikenal pada masa itu saudara. Beliau adalah guru yang sangat berdampak pada saat itu. Nah akhirnya saudara karena beliau sangat berdampak, Yesus berjumpa dengan seorang profesor. Kalau hari ini profesor ya, kalau di akademisi atau guru besar ya. Namanya siapa saudara? Ada yang tahu boleh bantu saya? Nikodemus, Yohanes 3. Nah Nikodemus ini siapa? Guru besar kalau hari ini profesor, seorang Farisi, pemuka agama Yahudi. Jadi dia berjumpa dengan Yesus dan kalau saudara baca dalam Yohanes 3, Nikodemus ketika berjumpa dengan Yesus dia berkata, Guru. Berarti kalau kita boleh setarakan hari ini, Yesus pada masa itu kurang lebih juga seorang guru besar atau profesor bahkan saudara. Jadi Yesus luar biasa secara pendidikannya. Kalau kita baca di Alkitab, Yesus juga punya pengalaman seperti ayahnya. Siapa ayahnya? Yusuf, tukang kayu. Kalau hari ini apa saudara? Furniture, mebel.
Yesus mengajarkan bagaimana kalau membangun bangunan. Yesus mengajarkan bagaimana kalau menghitung dan lain sebagainya. Nah, saudara, yang saya ceritakan ini cocokkan dengan Alkitab. Nah, kalau saudara baca baru saudara akan nyambung, relate. Karena itu tercatat dalam Alkitab saudara dan saya. Nah, lanjut saudara. Nah, lalu Yesus ditanya sama Nikodemus. Kenapa anak manusia datang? Dan siapakah engkau Yesus? Nah, kita akan bahas yang hari ini saudara. Tapi sebelum lanjut. Hukum yang Yesus ajarkan adalah hukum kasih. Coba perhatikan ya. Kasihlah Tuhan Allahmu itu bicara apa saudara? Vertikal, betul? Dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Betul ya? Lalu Yesus menambahkan hukum kasih, kasihlah sesamamu. Berarti horizontal. Vertikal, horizontal. Salib. Luar biasa saudara. Saudara nanti baca di perjanjian lama. Suatu kali bangsa Israel melawan satu bangsa yang akan menjajah. Terus panglima-panglima menyusun. Nanti suku yang ini sebelah ini, suku sebelah ini nanti dibentuk. Jadinya apa? Salib. Saudara bersyukur. Zaman dulu salib itu adalah kutuk. Tapi kalau ada Yesus, kutuk jadi berkat. Yang percaya katakan amin. Saudara mengalami hidup yang berat. Coba tambahkan K di tengah-tengah. Maka jadi berkat. Siapakah itu? Kristus. Kenapa hari ini banyak orang hidupnya berat saudara? Karena banyak gaya. Secara hukum fisika, hukum Newton. Kalau semakin banyak gaya, banyak tekanan. Betul ya? Orang lek kakean guaya, tekanannya banyak. Karena Newton sudah menyatakan semakin banyak gaya, banyak. Iya, jadi kalau nggak mau banyak tekanan, jangan banyak. Ya, itu. Luar biasa loh Newton ya. Ribuan tahun yang lalu dia sudah mencatatkan tentang hukum itu ya. Haleluya, haleluya. Baik, mari sama-sama kita lihat saudara. Yohanes 3 ayat yang ke-13 sampai 21. Ini ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir ya, sekitar 8 ayat, 9 ayat. Ayat 13. Tidak ada seorang pun, ini perkataan Yesus kepada Nikodemus. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga, selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Jadi jelas Yesus menyatakan bahwa aku dari sorga dan aku turun ke dunia ini, ke bumi ini. Saudara, banyak orang berkata, mana kamu bisa buktikan kakak belum mati, gimana tahu ada sorga? Saya mau tanya, ketika saudara melihat api, kompor, ya saudara punya kompor di rumah, betul? Api dinyalakan, saudara kalau bilang ke anak saudara bilang ke teman saudara, api itu panas gak? Saudara mau buktikan gak tangan saudara dimasukkan ke situ untuk membuktikan itu panas? Mau saudara? Saya sih gak mau, nyonyor tangan saya saudara, luka bakar tangan saya. Artinya apa? Karena keyakinan dan kita tahu bahwa kompor itu panas. Betul? Api itu panas, betul? Maka sama, saya sangat percaya bahwa apa yang saya yakini, Alkitab yang saya baca, dan Yesus yang saya sembah dan yakini, memang benar dia satu-satunya jalan ke surga, tidak ada yang lain. Itu namanya iman. Iman percaya walau tidak melihat. Saya tahu, hari ini banyak orang Kristen mulai meninggalkan Tuhan Yesus. Hari ini mulai banyak logika, saya mau bilang. Kalau kita belajar namanya teologi, hari ini saya puji Tuhan dapat kesempatan studi doktoral. Saudara, ada yang namanya transenden, Allah kita bisa kita pahami. Tapi ada kalanya kita tidak bisa memahami karena dialah Allah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada kata Tuhan. Tuhan memiliki definisi yang maha. Saudara tahu yang maha? Apa yang maha itu? Semakin di depan, betul? Oh bukan, beda saudara ya. Yang maha itu artinya apa? Bisa melakukan segala sesuatu. Jadi kalau Tuhan jadi manusia bisa enggak? Sangat bisa. Dia mau lakukan itu supaya Anda dan saya beroleh hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin. Ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Yesus mengingatkan leluhur-leluhur Yahudi, orang-orang Israel yang dijajah oleh bangsa Mesir, diperbudak oleh bangsa Mesir, dan karena Tuhan Allah mereka bisa keluar, dan karena Tuhan Allah bangsa Israel dipelihara, ada mana, ada juga daging burung puyuh, lalu juga ada Tuhan berikan tiang awan, tiang api. Yesus mengingatkan itu, ayat yang ke-15. Nah ini mulai masuk. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudara saya ulangi ya, dalam tradisi Romawi, salib ini adalah hukuman yang paling jahat untuk penjahat paling jahat. Tapi Yesus bukan penjahat. Siapa penjahat itu? Barabas.
Barabas dikatakan terkenal karena kejahatannya, berarti ini pembunuh kelas kakap. Ini perampok paling rampok. Dan siapakah Barabas itu? Kita semua termasuk saya. Harusnya Anda dan saya yang disalib. Kita ini Barabas. Tapi Yesus mau gantikan kita. Boleh kita kasih tahu tangan buat Tuhan Yesus? Kenapa dia lakukan itu? Supaya apa saudara? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Salib adalah kutuk. Siapa yang hari ini gak bangga pakai kalung salib saudara? Bangga ya? Saya lihat kadang-kadang orang antingnya salib, kalungnya salib. Kadang-kadang kalungnya berat segini saudara. Datang gini. Cuma saya belum pernah yang pikul salib ya ke gereja. Pastor, saya yang pikul salib. Wah, itu kalau ada luar biasa saudara ya. Bayangkan, sampai kalung salibnya, serba salib. Di mobil salib, tapi ngebut. Wah ya, puji Tuhan memang itu cepat ke surga itu saudara ya. Saya mau tanya saudara, saudara percaya saudara masuk surga, amin? Ada yang mau duluan? Oh tahan dulu ya, masih kerasan di bumi ya, haleluya. Wah rumahnya, patungnya salib, wah semua serba salib, di jalan yo nyalib, wah itu saudara ya. Haleluya. Saya tuh kadang-kadang terus terang sebagai orang Kristen malu gitu loh, kalau mobilnya Immanuel tapi lampu merah dihajar aja. Ya memang Tuhan beserta, tapi Tuhan gak beserta dengan yang mereka nerombol lampu merah saudara ya. Tuhan beserta dengan orang-orang yang benar, amin. Ayat 16, nah ini ayat yang sering kita ingat bahkan di luar kepala kita. Ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan Yesus. Saya mau tekankan kepada saudara, Yesus adalah anak Allah yang percaya, katakan amin. Hati-hati hari ini banyak pengajar palsu bermunculan saudara. Saya ulangi, Yesus adalah anak Allah yang percaya, katakan amin. Dia adalah anak tunggal Bapa yang dikaruniakan. Supaya apa saudara? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, saya mau bahas ayat 16 ini. Kalau Anda seorang ayah, saya hari ini seorang ayah, anak saya tahun ini usia 5 tahun. Saya menikah muda saudara, saya nikah usia 24, istri saya 21. Ya. Jadi waktu wisuda, jadi setelah kami menikah, kami langsung cepat-cepat program mau punya anak. Jadi waktu wisuda istri saya lagi hamil saudara ya. Nah saya baru mengerti, ketika saya punya anak, terus ada perintah misalnya, ya contoh, Yoel serahkan anakmu untuk dikorbankan. Saya mungkin gak bisa terima saudara. Karena saya tahu bagaimana 9 bulan istri saya mengandung. Saya menantikan anak itu. Dan ketika anak itu lahir harus diserahkan. Saya gak tahan. Kita manusiawi aja deh. Ada saudara yang mau menyerahkan anaknya, saya mau tanya? Gak ada. Tapi Bapa di surga mau menyerahkan anaknya buat kita semua. Nah sekarang saudara saya sampaikan. Dalam istilah kata-kata ya. Kalau suami ditinggal mati, istri namanya apa saudara? Duda. Bahkan ada yang duren, duda keren gitu ya. Kalau istri ditinggal mati suaminya disebut apa saudara? Janda. Kalau anak ditinggal mati oleh ayahnya disebut apa? Yatim. Kalau anak ditinggal mati oleh ibunya disebut apa? Piatu. Kalau ditinggal dua-duanya yatim. Tapi kalau orang tua kehilangan anak sebutannya apa saudara? Tidak terdefinisi, tidak terkatakan. Artinya apa? Kehilangan anak. Sebegitu besarnya kehilangan sehingga tidak ada satu kata yang bisa memberikan padanan arti kehilangan itu. Saudara udah paham ya? Jadi sebegitu besar kasih Allah. Sehingga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saudara, saya mau bilang, kalau Anda cinta, kalau Anda sayang, pasti mau berkorban. Yang percaya katakan amin. Ya, Yesus sayang. Yesus sudah sayang saudara. Sejak di atas sudah sayang dengan saudara. Maka dia mau turun. Ya, kita bisa memberi tanpa mengasihi, tapi kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Orang kalau cinta, pasti memberi. Dan Yesus berikan nyawanya buat setiap kita. Saya kalau konseling anak-anak muda, pastor, Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Waduh, opo. Ya soalnya saya pacaran sama beda iman. Tapi pastor dia cinta saya setengah mati loh, hujan-hujan dijabanin. Baru PDKT nanti kalau udah nikah 10 tahun. Saya bilang, dia baru cinta setengah mati. Yesus sepenuh nyawanya diberikan buat Anda dan saya. Ada pepatah berkata, tak kenal maka tak. Berarti kalau Yesus sayang, Yesus kenal Anda dan saya. Kalau saudara mau sayang sama Yesus, kenallah dia. Bagaimana kita mengenal dia? Dari firman Tuhan. Saya kalau saya simpulkan setiap khotbah saya, selalu saya akan ingatkan jemaat Tuhan, baca Alkitab.
Karena itu surat cinta Tuhan buat saudara dan saya. Alkitab itu navigasi atau GPS kita dalam kehidupan ini. Sudah dicatat, nanti akan ada perang, nanti akan ada bencana alam, akhir zaman juga Sodom dan Gomora kembali. Coba saudara lihat hari ini. Ganteng sama ganteng, cantik sama cantik. Betul nggak saudara? Udah nggak malu lagi, berotot sama berotot gitu saudara. Makanya kalau dulu istilahnya apa? Yang elemen dapat elemen, yang cantik-cantik dapat prenagen lah gitu saudara. Ya, karena berotot sama berotot kayak gitu. Coba, padahal hubungan-hubungan seperti itu, gay, lesbian, itu penyebar penyakit saudara. Gay menyebabkan apa? HIV AIDS. Coba, apa yang saya sampaikan adalah fakta. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena saya rindu setiap orang bisa datang kepada Yesus dan bisa bertobat. Yang percaya katakan amin. Karena Yesus disalibkan untuk semua orang dan setiap orang yang datang kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin. Saudara percayakah engkau bahwa engkau sejak dalam kandungan adalah pemenang? Yang percaya katakan amin. Saudara belajar biologi waktu kelas SD, belajar kan? Saya belajar. Waktu SD, kita diajarkan yang namanya reproduksi. Saya singkat saja, saya general saja membahas. Bagaimana saudara dan saya terbentuk? Waktu kita kecil, waktu kita ada di dalam kandungan ibu kita. Bagaimana kita terbentuk? Dari sebuah sel, betul? Yang dimana sel itu satu enggak? Jutaan. Tapi hanya yang nembus berapa? Tembus kemana? Sel daripada ibu kita, betul? Saudara lihat. Berarti sejak dalam kita diproses, kita sudah pemenang daripada jutaan yang lain yang gugur itu saudara. Jadi waktu kita lahir, Anda dan saya sudah lebih daripada pemenang. Masalahnya hari ini kenapa ya kita suka minder, mikir, rendah diri. Itulah intimidasi setan saudara. Jadi kalau teman saudara suka bilang, lu gak bisa, lu gak mampu. Berarti teman saudara? Iya saudara yang ngomong ya. Karena saya percaya di dalam Yesus bersama Yesus pasti bisa. Yang percaya katakan amin. Ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Nah kalau kita baca Alkitab kita harus lanjutkan saudara. Seringkali kita baca ayat 16-nya. Tapi mari kita lihat lanjutkan ayat yang ke-18. Ayat 18, lihat nih. Barang siapa percaya kepada Yesus tidak akan. Tetapi barang siapa tidak percaya ia telah berada di bawah. Kabar ini harus disampaikan. Orang yang di luar Yesus mereka sedang menanggung hukuman, upah dosa ialah maut. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah yaitu Yesus. Maka saudara ayo kita kabarkan Injil kepada setiap orang. Saudara itu kalau ketemu orang jangan malu kalau saudara itu orang Kristen. Saya enggak tahu ya mungkin karena style saya atau gaya saya. Kalau saya ke tempat umum selalu pendeta ya misalnya gitu. Saya enggak malu, oh bukan saya bukan pendeta. Enggak, saya akan ngomong. Karena kalau tanya pendeta, pertanyaan selanjutnya, loh Tuhannya orang Kristen itu 3. Nah, di situ saya bisa menjelaskan dan puji Tuhan sampai detik ini di gereja ini setiap minggu selalu ada jiwa baru yang dibaptis untuk kemuliaan nama Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat kemuliaan nama Tuhan. Yang dibaptis bukan dari keluarga Kristen yang lahir Kristen loh saudara. Tapi yang dibaptis adalah orang-orang yang mempertanyakan iman Kristen. Dan ketika kita bisa menjelaskan, mereka mau buka hati, mereka mau percaya kepada Yesus. Saya mau kasih kabar gembira. Kemungkinan 90% yang saya lihat saudara dari kiri sampai kanan, saya melihat semua. Kemungkinan Anda lahir dari keluarga Kristen. Tolong bantu saya, betul apa betul? Betul? Saya mau bilang, kalau engkau sejak dalam kandungan, engkau lahir dari ibu Kristen. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan telah memilih dan memanggil engkau sejak dalam buah kandungan. Dan selanjutnya, kalau engkau datang ke rumah Tuhan, engkau datang menyembah Tuhan, engkau datang mencari Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Berarti engkau menerima pilihan dan panggilan dari Tuhan kita. Saya sangat percaya. Saudara mendapatkan privilege, bukan hanya saudara, tapi mereka yang dalam perjalanan hidupnya. Saya banyak mendengar kisah-kisah ada yang mimpi ketemu Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus sendiri sampai turun menginjil orang-orang. Karena dia mati untuk semua, dia bangkit untuk semua yang percaya kepadanya. Dan hanya di dalam dia yang percaya beroleh kehidupan kekal. Yang percaya boleh katakan amin. Dan saudara, tolong selanjutnya ayat yang ke-19. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Saudara, firman Tuhan sudah mencatat. Kalau Anda ikut Yesus, siap-siap dibenci dunia ya.
Yesus sendiri dibenci, dia diludahi, dia ditinju, dia ditampar, dia diludahi, dia dimakotai mahkota berduri, dia dicambuk 39 kali. Saudara. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan. Natur manusia itu daging. Coba sama-sama katakan daging. Coba dicubit tangannya, ini daging saudara. Beserta lemak-lemaknya saudara ya. Nah, kenapa kita perlu Roh Kudus? Karena daging ini kemauannya kegelapan. Daging ini maunya seks bebas. Daging ini maunya mencuri. Daging ini maunya melakukan hal yang najis. Makanya kenapa setiap orang Kristen harus pikul salib. Artinya pikul salib apa? Matikan daging. Saya mohon maaf ya. Saya sedih loh kalau lihat baca berita namanya Abraham tapi bunuh orang. Namanya Yohanes tapi mencuri. Namanya Lukas tapi melakukan tindak titik-titik yang tidak berkenan. Malu enggak saudara? Malu. Saudara percaya enggak? Nama saudara itu adalah doa, yang percaya katakan amin. Ada saudara namanya Genteng? Enggak ada. Ada yang namanya Batu Bata? Enggak ada saudara. Pasti nama-namanya bagus, betul enggak? Daniel, Stephen, itu Stefanus kan? Paulus, ada yang saudara namanya Yudas? Enggak mungkin. Yudas Setiawan, enggak ada saudara. Yudas Kurniawan, enggak ada. Saya bayangkan kalau pendeta namanya Yudas mungkin enggak mau datang orang ibadah. Hadirilah ibadah minggu depan, KKR bersama pendeta Yudas. Wah ya dihianati KB saudara, dijual KB. Saudara punya nama bagus, betul. Nama apapun itu indah saudara. Makanya saudara kita perlu Roh Kudus supaya apa? Kita jalan dalam jalan kebenaran. Kita punya daging saudara. Coba lanjut ayatnya. Sebab, kembali ke sebelumnya, ayat 19. Sebab perbuatan-perbuatan mereka saudara sadar nggak? Dunia ini semakin hari semakin buruk atau semakin baik saya tanya? Buruk. Kita dengar berita ya, kemarin gempar, BBM mau naik ya, mau naik katanya. Terus serba naik, harga pasar naik, semua serba naik. Tapi saya mau kasih kabar gembira, hanya satu yang turun, Roh Kudus saudara. Wah. Bulan depan ada Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan, haleluya. Ayat 20 kita lihat sama-sama. Yesus mengajar kepada kita. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang. Dan tidak datang kepada terang itu supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Saya mohon maaf nih, saya sering kesel ya ngelihat orang rajin ke gereja, pulang gereja masih nipu dah. Tisani, tipu sana, tipu sini. Pulang gereja masih cabul dah. Masih pulang ke gereja masih sama dah. Tapi saya berdoa, jemaat Yesus yang datang pulang, engkau hidup dalam kebenaran terang Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara enggak capek kah melakukan hidup dalam dosa, saya mau tanya. Saudara enggak capek kah pakai topeng? 6 hari lakukan dosa, 7 hari kelihatan kayak malaikat. 6 hari kayak iblis, 7 hari ke-7 seperti malaikat. Enggak capek kah? Enggak capek kah dengan sandiwara dan kepura-puraan? Oh supaya saya kelihatan suci saya ke gereja, enggak capek kah? Saudara sadar enggak? Kita enggak mampu, saya enggak mampu. Makanya kita butuh Yesus, kita butuh Roh Kudus. Yesus sedang mengajar kepada Nikodemus. Sepintar-pintarnya dia sekelas profesor, dia ngerti Taurat. Tapi ternyata dia kehilangan satu hal. Dia enggak tahu kalau dia sedang berhadapan dengan Sang Mesias yang juru selamat itu, saudara. Seringkali kita melewatkan itu. Sebagai manusia, kita melewatkan itu, saudara. Tapi hari ini firman Tuhan datang kepada Anda dan saya. Sekali Yesus selamanya, Yesus. Lagu Pantai Kosta Lama berkata, saya mau ikut Yesus. Saya mau iring Yesus. Sampai selama-lamanya. Mengikut Yesus tidak ada kerugian saudara. Mengikut Yesus, Paulus berkata, dalam kelemahan kuasamu sempurna. Dan yang dahulu kuanggap keuntungan, ternyata kerugian. Tapi yang kuanggap rugi ternyata untung. Sebab mati dalam Yesus adalah keuntungan. Saudara, Paulus itu adalah seorang yang juga gak kalah pintar. Hari ini Paulus kalau disetarakan mungkin S3 atau doktor. Karena dia punya guru, profesor namanya Gamaliel. Dia orang yang berhasil melakukan hukum Taurat. Tapi bagi dia ternyata itu sia-sia karena dia berjumpa dengan Yesus. Dan di Matius 5 dikatakan, Yesus datang bukan meniadakan hukum Taurat. Tapi apa? Menggenapi, bahkan sampai 1 iota dia genapi. Yang terakhir ayat 21, ini yang kita mau saudara.
Tetapi barang siapa melakukan yang benar, tolong ditampilkan ayatnya. Barang siapa yang melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Saudara, saya rindu setiap orang Kristen, kita jangan jadi Kristen yang cuman agamawi. Paskah baru ke gereja, Natal baru ke gereja. Tapi saya rindu setiap saat kita datang berjumpa kepada Tuhan. Saudara, saya kasih tahu ya, ketika Yesus di atas kayu salib, dan dia berkata, "It is finished," sudah selesai. Tiba-tiba ada gempa terjadi. Bait tirai suci terbelah menjadi dua, saudara. Tirai bait suci terbelah menjadi dua. Maksudnya apa? Yang dahulu orang kalau mau ketemu Tuhan, hanya bisa imam saja, saudara. Jadi orang biasa tidak bisa. Ada pelataran, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Dan itu pun imam yang kudus bertahan kalau enggak mati, saudara. Karena kakinya akan diikat dengan suatu benda yang ada loncengnya, kerincing-kerincing. Kalau dia masuk jalan masih kedengar kerincing, berarti masih hidup. Tapi kalau tidak terdengar sama sekali berarti dia mati. Lihat saudara, begitu di dalam perjanjian lama begitu ketatnya saudara. Tapi kita lihat di perjanjian baru hari ini, ada kasih karunia saudara, saya mau ingatkan. Kasih karunia itu bukan saudara seenaknya berdosa. Tapi kasih karunia supaya kita bisa menang atas dosa. Yang percaya katakan amin. Ketika tirai bait suci terbelah, artinya apa? Sudah tidak ada lagi halangan antara manusia kepada Tuhan. Engkau 24 jam kali 7 hari senantiasa bisa melipat tangan berdoa dari rumah. Senantiasa bisa melipat tangan berdoa di jalan. Senantiasa bisa melipat tangan berdoa di gereja, dimanapun saudara berada. Karena Yesus telah menyelesaikan di atas kayu salib dan bangkit buat saudara dan saya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Jadi di akhir khotbah saya berdoa jemaat Tuhan. Saya kasih premis sebagai penutup. Kalau anak Tuhan pasti melakukan yang baik dan benar. Tapi kalau melakukan jahat dan buruk berarti anak. Terima kasih saudara yang bantu saya jawab. Jadi kalau orang sukanya melakukan yang jahat, melakukan yang buruk, bukan anak Tuhan, anak setan saudara. Sekali lagi ya, anak Tuhan pasti melakukan yang baik dan benar. Kalau suka melakukan yang jahat, yang buruk berarti anak setan. Dalam Matius dikatakan jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Selebih daripada itu si jahat. Berarti kalau orang Kristen suka bohong, jangan ngaku Kristen deh. Karena yang suka bohong siapa saudara? Setan. Bapak pendusta. Jadi kalau orang yang jujur, anak tuh. Iya, pinter deh ya. Kalau yang suka bohong, anak setan. Silakan saudara tentukan mau jadi anak Tuhan atau mau jadi anak setan. Tapi kalau saya mau jadi anak Tuhan. Saudara mau jadi anak Tuhan? Boleh lambaikan tangan, sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara, saya mau tutup dengan sebuah kesaksian. Karena saya biasa melayani dalam mujizat kesembuhan. Nanti kalau ada waktu kita boleh doa sama-sama. Saudara yang datang dengan sakit penyakit, saya rindu berdoa. Sekali lagi bukan saya menyembuhkan, tapi Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Matius 9 ayat 35, Yesus berkeliling, mengabarkan Injil dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Suatu kali di Surabaya saya pernah mendoakan seorang ibu yang kena batu ginjal saudara. Sakit sekali batu ginjal. Gerak sakit, buang air sakit, buang air sakit karena batu ginjal. Lalu saya berjumpa dengan beliau di Surabaya. Saya berdoa hari Minggu, puji Tuhan pinggang dan pinggul yang sakit mengalami kesembuhan. Dan hari Seninnya saudara, ada kesaksian, nah kita akan dengar sama-sama batu ginjal yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tolong multimedia bantu saya. Suruh gerak sini, suruh duduk, suruh berdiri. Terus saya itu malam saya bilang sama Tuhan gini, malam saya doa, Tuhan saya terima kasih. Tadi sudah didoakan sama Pak Pendeta Joel. Dan Tuhan saya tidak mau Tuhan sakit lagi. Saya percaya Tuhan pasti buat saya sembuh. Gak mungkin gak sembuh, Tuhan mesti sembuhkan saya. Akhirnya Bapak Ibu, saya itu pagi, maaf ya Bapak Ibu ke kamar mandi, kencing. Terus jatuh Bapak Ibu, jatuh itu batu kayak batu itu loh, batu kecil gitu loh. Gini kok loh, kok kayak kerikil. Tak lihat kok hitam ya. Terus aku pegang kayak gembur-gembur kayak ali-ali gitu Bapak Ibu ya, tapi kecil. Terus saya bilang suami saya gini, loh Mas, mau aku kencing loh kok keluar kayak hitam-hitam itu apa?
Masa batuku itu kemarin malam habis doa itu keluar. Mungkin aja katanya, mungkin itu batu itu ya. Tapi sekarang Bapak Ibu, puji Tuhan, sekarang tidak sakit, puji Tuhan, sekarang bisa sana, bisa sini. Sampai sore sampai nggak terasa sakit Bapak Ibu, itu atas kemurahan Tuhan buat saya dan buat apa itu keluarga saya semua, itu kemurahan Tuhan. Apapun yang terjadi buat saya, biarpun masalah, cobaan, rintangan apapun. Haleluya, kita boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara, saya tidak anti dengan dokter. Saya percaya bahwa dokter juga adalah hamba Tuhan. Mereka kepanjangan tangan Tuhan. Jadi saya bersyukur kalau saya kenal banyak dokter karena saya tidak anti dengan dokter. Saya tidak anti dengan rumah sakit. Saya percaya bahwa Tuhan juga bisa menyembuhkan melalui rumah sakit. Dan saya percaya bahwa ada dokter, segala dokter namanya Tuhan Yesus. Mungkin saudara sudah pernah ke dokter. Saya sering berjumpa dengan orang-orang yang sudah pernah ke dokter. Berulang kali berobat. Lalu mereka masuk kok belum ya, tapi saya bersyukur saya kenal tabib segala tabib. Penyembuh segala penyembuh namanya Yesus dan puji Tuhan mengalami kesembuhan. Biasanya kalau batu ginjal kan apa saudara? Ada terapinya atau bahkan mungkin dioperasi. Tapi puji Tuhan hari itu perkenanan Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang menyembuhkan dan batu ginjalnya bisa keluar. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya boleh undang pemain musik worship leader boleh kembali. Saudara, saya pernah kena satu penyakit. Ya, saya juga bukan Superman. Penyakit itu namanya adalah wasir. Saudara tahu wasir? Bahasa Koreanya embeyen. Tahu embeyen? Nah itu. Nah, embeyen ya atau wasir ini itu punya 4 level, saudara. Level yang pertama malu-malu kucing. Jadi dia ada di dalam, dia nggak mau keluar, saudara. Tapi mengganjal. Nah ini mungkin kalau saya sih sudah sembuh karena saya sebut diri saya ini alumni wasir ya. Jadi kalau yang ada yang masih wasir, sebentar nanti juga jadi alumni wasir, amin. Nah ada yang tipe kedua. Tipe kedua ini saudara, dia nongol, tapi dia kadang-kadang masuk. Jadi dia keluar masuk gitu saudara. Mungkin dia juga agak pemalu juga ya. Terus yang ketiga, dia keluar, tapi nggak mau masuk, tapi harus didorong supaya masuk saudara. Itu yang ketiga. Nah saya ini yang keempat saudara. Saya mohon maaf nggak ada fotonya ya, saya nggak bisa tayangkan fotonya. Saudara bisa kaget kalau saya tayangkan fotonya ya. Saya yang keempat. Keluar dan tidak mau menghilang untuk selama-lamanya. Nah kalau sudah stadium 4, itu harus dioperasi, dihilangkan sama dokter. Gitu loh saudara. Ya. Nah terus waktu itu saya lagi kuliah Alkitab di Singapura. Nah waktu saya kuliah Alkitab di Singapura, saya cari apotek. Saya baru tahu kalau bahasa Inggrisnya wasir itu hemorrhoids namanya. Jadi hemorrhoids ya. Jadi seperti daging darah atau daging tumbuh lah gitu. Nah waktu saya datang ke apotek, ketawa. Ini orang apoteknya, you must be Indonesian gitu. Kok tahu gitu, kok bisa tahu? Iya soalnya jarang katanya orang Singapura kena wasir, karena biasanya orang kena wasir itu suka makan pedes. Nah saya ini suka makan pedes saudara. Kalau saya makan satu sambal, saya nggak bisa sebut mereknya ya. Tapi pokoknya terkenal dengan nasi udangnya itu saudara. Nah itu kalau saya makan sambal itu satu botol saya tumplekkan. Itu cara makan saya seperti itu saudara. Nah jadi saya makan tuh keluar itu. Terus saya beli obatnya, beli salepnya, suruh makan pepaya. Aduh saudara, saya tidur tuh sampai harus diangkat gini saudara, pakai guling. Kenapa? Karena kalau itu nempel di kasur sakit, duduk sakit, berdiri lama sakit. Orang-orang yang mengalami wasir pasti bisa relate sama apa yang saya katakan. Lalu di kelas di mana saya belajar, dosen saya berkata, kita percaya ada namanya mujizat kesembuhan. Coba letakkan tangan saudara pada bagian yang sakit. Nah saya letakkan, tapi saya taruh di luar saudara ya, saya taruh begini. Ya. Nah, apa yang saya rasakan? Tiba-tiba saudara, ini tahun 2017, jadi 9 tahun yang lalu. Tiba-tiba saya taruh di belakang, saya kerasa, saudara kerasa gak? Kalau misalnya kayak ada yang narik, kayak di perut itu kayak ketarik, kerasa kan? Tiba-tiba saya kerasa, kayak nyet, naik saudara. Dan puji Tuhan, sejak 2017 sampai hari 2026, tidak pernah muncul, hilang lenyap untuk selama-lamanya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dan bulan lalu ada jemaat Tuhan ketika saya saksikan tentang wasir, ternyata dia wasir warrior. Dia juga pejuang wasir saudara. Jadi embeyen ini, jumpa pastor saya juga mau sembuh dari wasir. Dan puji Tuhan, haleluya. Minggu depannya beliau bersaksi, videonya ada di Instagram saya, di TikTok saya juga ada. Dan beliau bersaksi setelah didoakan oleh kuasa Tuhan Yesus, wasirnya pun turut serta hilang lenyap. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat nama Tuhan. Saya sebagai alumni wasir ya. Jadi kalau saudara ada yang datang dengan wasir dan wasir, saya mau berkata,
engkau akan turut serta juga menjadi alumni Wasir karena Tuhan Yesus bisa sembuhkan Wasir. Orang bilang itu bisa kambuh lagi dan lain sebagainya. Saya percaya Yesus Tuhan, Sang Dokter bisa menyembuhkan Anda dan saya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Saudara, Yesus sudah mati di atas kayu salib. Yesus sudah bangkit pada hari yang ketiga. Sebagai orang Kristen, saudara pasti percaya Tuhan Yesus, amin. Orang yang berjumpa dengan Yesus pasti hidupnya berubah. Zakeus, seorang yang jahat, seorang yang pelit, hidupnya berubah menjadi murah hati. Bahkan dia mengembalikan uang berkali-kali lipat dan 4 kali lipat bagi yang dia jahati. Dan dia membantu orang-orang miskin. Nah menjadi pertanyaan, kalau saudara sudah puluhan tahun jadi orang Kristen, tapi hidupnya gak berubah, jadi suami kasar sama istrinya, gepoan, jadi istri molote, waduh. Jadi sebenarnya saudara sudah berjumpa Yesus gak sih? Anda kalau ketemu orang jahat pengen bales aja loh. Yesus di atas kayu salib, dia berkata, Bapa ampunilah mereka. Saya percaya orang yang berjumpa Yesus pasti hidupnya berubah. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara tidak berubah, cek loh, sudah berjumpa Yesus belum? Karena orang yang berjumpa Yesus, yang keras, tiba-tiba bisa jadi suka mengasihi, mengampuni. Tapi kalau saudara ke gereja tapi masih keras, senang meso-meso, senang judi, senang zina, betul gak Anda berjumpa dengan Yesus, saya tanya? Atau Anda sedang cuman karena Anda KTP-nya Kristen aja ya? Suatu kali ada seorang ibu punya suami kasar, saudara. Tiap ke gereja, nampar istrinya. Gereja terus. Lalu tepat hari itu ada perjamuan kudus. Suaminya bilang, buktikan kalau ini memang tubuh Kristus dan darah Kristus. Istri ini datang ke gereja, ketemu pendeta dengan menangis, Pak pendeta saya minta boleh bawa pulang buat suami saya ya. Lalu Pak pendeta berdoa buat ibu ini. Ditaruh di tas, ketika pulang masih hosti, masih air anggur. Sampai depan gerbang rumahnya, masih hosti, masih air anggur. Masuk ke ruang tamu, suaminya tiba-tiba nongol, gak tahan, dihantam istrinya sampai jatuh. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Keluar dari tasnya seperti daging yang bergerak. Dan ada cairan, baunya amis seperti darah. Dan suami itu tiba-tiba sujud, bertobat, percaya Yesus, dan mengasihi istrinya dan keluarga ini dipulihkan. Saya percaya hari ini, Yesus menjamah setiap hati-hati. Yesus menjamah setiap pribadi Anda dan saya. Hidup saudara tidak akan sama lagi. Mari kita nyanyikan sebuah pujian. Ubah hatiku seputih salju. Biar setiap hati kita diubah oleh Tuhan. Menjadi orang-orang Kristen yang jadi berkat bagi sesama. Menjadi orang Kristen yang dapat menjadi saluran berkat. Menjadi saluran orang menjadi percaya kepada Yesus. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku. Ubah hatiku seputih salju, seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu, seperti dirimu. Dengan sungguh katakan, Engkau penjuna. Engkau penjuna ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku, ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku
seperti dirimu. Dengan sungguh katakan jemaat Tuhan, ubah hatiku, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Baik jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan masuk ke dalam perjamuan yang kudus. Tolong saudara bantu saya, saudara boleh membuka terlebih dahulu hosti dan air anggur. Tolong lampunya dinyalakan. Adakah saudara jemaat Tuhan yang belum mendapatkan roti dan anggur? Tolong bantu saya, kalau saudara belum dapat boleh angkat tangan. Ada yang belum dapat atau sudah dapat semua? Kalau ada yang belum, saudara boleh angkat tangan. Dan nanti pengerja akan menolong saudara. Dan kalau sudah, mari sama-sama kita boleh angkat tinggi roti di atas kepala kita. Kita percaya bahwa ini adalah tubuh Kristus. Dan saya akan bacakan firman Tuhan bagi saudara dan saya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan jemaat Yesus yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan, yang penuh dengan pengucapan syukur, adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan di atas kepala kita. Oleh darah yang mahal yang sudah tercurah ribuan tahun yang lalu, dosa saudara dan saya telah ditebus. Dan oleh darah yang mahal, ia memastikan kita beroleh tempat di surga hidup yang kekal. Oleh bilur-bilurnya yang sakit, disembuhkan olehnya. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang yang kedua kali. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita, yang penuh dengan pengucapan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara boleh letakkan cawan, tetap dengan berdiri. Kita boleh mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, Dia sudah menyelesaikan. Dia sudah memastikan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya, tidak ada jalan yang lain. Yesus sang anak Allah, Yesus sang anak domba Allah. Ia memastikan setiap kita beroleh kehidupan yang kekal, surga kekal. Mari jemaat Tuhan yang sudah berbahasa roh boleh berbahasa roh. Yang belum mulai bermazmur, mulai sembah, puji Dia. Oh rabasyata karalama yaralabataka yaralabasyata karalama yaralabala. Syaralabaralabaralabaralabaralabaralabarala. Oh rabakaralabasyekere labatakaralama yaralabala. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa buat jemaat-Mu Tuhan. Biar jemaat-Mu sebagai orang Kristen hidup benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Biar mereka menjadi orang-orang Kristen, bukan orang Kristen yang munafik, tapi orang-orang Kristen yang hidup benar sehingga orang melihat ada Yesus dalam kehidupan mereka. Terlebih juga hamba-Mu ya Tuhan yang masih banyak kekurangan, yang penuh dengan kekurangan. Kami bersyukur Engkau hidup, kami bersyukur Engkau bangkit, sehingga kami tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jemaat yang dikasih Tuhan, pada siang hari ini saya rindu berdoa buat saudara siapa yang sudah dengan sakit. Saya undang saudara boleh maju ke depan. Silakan saudara boleh maju ke depan. Saya rindu berdoa buat saudara. Kita minta Tuhan Yesus tolong jamah saudara dan sembuhkan Anda. Silakan, saya tunggu ke depan. Atau saudara sedang mengalami masalah hutang piutang, atau saudara sedang mengalami masalah finansial, saudara sedang ditipu oleh orang, saudara mungkin sedang dihianati oleh orang, atau saudara memiliki masalah terluka, trauma karena dihianati oleh orang-orang yang saudara kenal. Silakan saudara boleh maju ke depan. Saya rindu berdoa buat saudara. Tolong catcher bisa bantu. Ora pasyata karala parala pasyata rala barala marala marala.
Kami percaya Tuhan oleh bilur-bilur-Mu yang sakit disembuhkan. Silakan kalau ada lagi. Saya rindu berdoa buat saudara. Oh haleluya. Oh rapasyana. Baik, saudara yang tidak maju saya persilakan saudara boleh kembali duduk. Selagi saya mendoakan, saudara kalau mau maju boleh maju. Silakan. Oh rapasyana. Yesus jamah setiap hidupku. Yang di depan berdoa, saya akan berdoa buat Anda. Dan beri damai di hatiku. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yang di depan boleh bersiap, saya akan berdoa buat Anda. Tetapi sebelum itu saya mau tanya, siapa yang saudara yang tidak maju? Saudara mengalami masalah pada kaki saudara. Saudara malu atau sungkan maju ke depan. Jangan sungkan, jangan malu. Yang tumitnya sakit. Yang kalau saudara jalan gak nyaman, tapi saudara duduk. Saudara gak maju. Kalau itu orang saudara, saya tunggu di depan. Saya rindu berdoa buat saudara. Jangan tunda. Kalau waktu Tuhan dia bekerja buat Anda dan saya. Silakan saya tunggu di depan. Yang tumitnya sakit. Orang ini mengalami tumit yang sakit sudah sekian lama. Dia sudah terapi ke dokter. Dia sudah melakukan semua usaha, tapi tak kunjung sembuh. Saya tunggu di depan. Silakan, selagi saya mendoakan yang di depan. Kalau itu orangnya Anda, saya tunggu Anda. Saya tahu ada orangnya. Saya jangan keraskan hati. Dia mau sembuhkan engkau dan saya. Haleluya. Di depan bersiap, saya akan berdoa buat Anda. Yesus jamah hidupku. Dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah segenap hidupku. Dan beri damai di hatiku. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah segenap hidupku. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah segenap hidupku. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah segenap hidupku. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah
Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah. Puji Tuhan. Tadi saya menyebut ada seseorang yang datang dengan tumit yang sakit. Ya. Dan ibu dengan ibu siapa? Ibu Feni, Ibu Feni. Ibu Feni, apa yang ibu alami sebelumnya? pergelangannya ini sakit. Pergelangan di lututnya daerah sakit, kaki dari kirinya kaki sakit. kiri sakit. Baik. Terus tadi setelah ibu doa mengalami lawatan Tuhan, apa yang ibu alami? Sembuh. Sembuh. Coba kita sama-sama jalan, Bu Feni. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus? Tadi yang kiri yang sakit ya. Coba kita naik ke atas boleh Ibu ya? Pelan-pelan kita naik ke atas. Bisa? Wow, sebelumnya sakit ya Bu ya? Ya, Sekarang sakit atau tidak? tidak. Siapa yang menyembuhkan Ibu? Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sehat selalu Ibu Feni. Baik. Saya Ibu. Haleluya. Haleluya. Sehat selalu Ibu, Tuhan memberkati. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya hari ini juga ada saudara yang tidak maju tapi saudara mengalami kesembuhan. Bukan hanya jasmani, rohani, tapi juga batinia saudara disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara, di tempat ini adalah gereja mujizat. Kita masih percaya bahwa mujizat itu masih terjadi saudara. Saya tutup dengan kesaksian Bapak Gembala dulu kena asma. Ada yang saudara datang dengan asma? Bapak Gembala ketika usia 5 tahun, beliau kena asma, sangat tersiksa. Jadi kena debu, kena apa kotor, sampai seperti mau mati rasanya. Lalu suatu kali beliau ketika usia 5 tahun, beliau datang ke gereja yang dimana pendeta berkhotbah dan pelayanan kesembuhan. Lalu pendeta itu berkata, siapa yang datang dengan sakit letakkan tangan pada bagian yang sakit. Dan beliau meletakkan tangannya di paru-parunya, di dada beliau. Dan puji Tuhan, sudah 56 tahun yang lalu asma itu hilang. Sampai hari itu, sampai hari ini beliau sudah tidak pernah asma dan asmanya hilang di dalam nama Yesus. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara, saya ingatkan, kita punya Yesus, andalkan Yesus. Tidak apa-apa saudara mau cari dokter terhebat di dunia, gak apa-apa. Tapi nanti akan ada satu momen dokter berkata, maaf Bapak Ibu, kami angkat tangan. Nanti dokter akan berkata, it's only miracle, hanya mujizat. Dan saya percaya sampai detik ini mujizat masih terjadi di dalam nama Yesus. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya percaya saudara pulang dari Paskah ini, saudara punya semangat dalam kehidupan. Saya sebelum tutup dalam doa firman, saya tidak tahu siapa saudara datang dengan satu intimidasi. Saudara, kami gereja, kami ada telinga untuk mendengar kalau saudara punya masalah. Jangan lompat ya, jangan lompat. Hari ini di Kota Malang semua jembatan dikasih kerangkeng atau apa itu, dikasih seperti pagar. Kenapa? Supaya enggak lompat. Karena kemarin ada yang lompat, saudara tahu beritanya ada yang lompat. Jadi kalau saudara ada masalah, gereja hadir, kita bisa konseling. Ya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman, buat perjamuan yang kudus, buat mujizat yang Tuhan nyatakan. Kami percaya Tuhan sampai detik ini, tempat ini mujizat itu masih terjadi. Sebab Engkau yang berdaulat dan berkuasa. Sebab ya Tuhan, kami percaya firman-Mu ya dan amin. Dan jemaat yang dikasih Tuhan boleh aminkan setiap perkataan doa yang saya ucapkan. Yang sakit sudah disembuhkan. Amin. Yang lemah sudah dikuatkan. Amin. Yang sedih sudah dihiburkan. Amin. Yang berkekurangan sudah diberkati berlimpah-limpah. Yang putus asa, menyerah, bahkan berniat mau bunuh diri, sudah dapat kekuatan yang baru. Amin. Yang sedang kena masalah hutang piutang, Tuhan Yesus pasti tolong sertai sampai lunasnya. Yang sedang kena tipu orang yang dikenal, Tuhan Yesus pasti mengganti berkali lipat ganda. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan sediakan pekerjaan.
Yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan berikan pasangan hidup yang terbaik. Dan yang sedang menantikan keturunan pasangan suami istri, Tuhan membuka buah kandunganmu dan memberikan keturunan kesuburan, keturunan ilahi yang perkasa di muka bumi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya sampai detik ini mujizat-Mu masih terjadi. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap jemaat Tuhan yang percaya sama-sama boleh berkata, amin. Sekali kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya.